Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini, admin akan mengulas kisah mengerikan dari seorang pekerja proyek jembatan, di mana ia telah menemukan tengkorak manusia saat ia bekerja di proyek. Cerita ini admin kemas lagi dalam bentuk cerita bergambar. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, yuk intro dulu. Apakah di antara kalian percaya akan adanya tumbal proyek? Dan istilah tumbal proyek ini mungkin sudah tidak asing terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Dan selain itu, istilah tumbal proyek juga merupakan sebuah mitos yang masih berkembang di tanah air. Digambarkan bahwa adanya tumbal proyek ini dilakukan agar proses pembangunan menjadi lancar. Dan konon persembahan tumbal ini merupakan sebuah perjanjian dengan makhluk gaib. Dan jika tidak ada tumbal, maka proses pembangunan akan terhambat. Sedikit cerita nyata tentang adanya tumbal proyek. Pada tahun 1999 di Jawa Tengah, seseorang pekerja bangunan melakukan renovasi sebuah jembatan tua yang dibangun saat zaman penjajahan Belanda. Kita sebut saja nama orang tersebut dengan nama Pak Damar, karena menggunakan nama samaran. Dan Pak Damar ini melakukan pekerjaannya itu bersama beberapa rekan-rekannya yang berjumlah 20 orang. Dikarenakan konstruksi jembatan tersebut sudah mulai rusak, maka perlu adanya sebuah perbaikan besar-besaran mulai dari membuka tiang pancang yang ada di lokasi itu. Dan kebetulan juga, Pak Damar dan juga 6 teman lainnya ditugaskan untuk membuka 6 tiang pancang yang ada di jembatan tersebut. Mereka pun dengan sigap melakukan pekerjaan itu, hingga 2 dari 6 tiang tersebut sudah dibuka. Ketika Pak Damar dan teman-temannya membuka tiang yang ketiga, mereka terkejut. Karena mereka dikagetkan dengan kepala tengkorak manusia yang berada di lubang tiang pancang itu. Lantas, saat mereka melihat hal tersebut, Pak Damar ini langsung bergegas melaporkan hal itu ke hadapan pimpinan proyek. Lalu setelah itu, Pak Damar beserta rekan-rekannya mengangkat tengkorak manusia itu dan diletakkan di tanah dan juga di hadapan rekan-rekan pekerja lainnya, termasuk ketua tim proyek. Dengan telitinya, Pak Damar ini memeriksa tengkorak itu. Dan bahwasanya tengkorak tersebut berukuran seperti kepala manusia yang sudah dewasa. Setelah ia memeriksa tengkorak itu, Pak Damar ini meminta kepada pimpinan proyek untuk memanggil warga setempat atau kepala desa atas penemuannya. Dan atasan tim proyek pun enggan dengan hal itu. Dan dia tidak mau ambil pusing dan menyuruh Pak Damar ini menguburkan tulang itu di tempat lain. Karena yang memerintahkan atasan proyeknya, maka Pak Damar lalu mengikutinya saja. Saat Pak Damar ini ingin mengubur tengkorak manusia yang ia temui, ia tidak tega akan hal tersebut. Lalu dengan sengaja ia melepas bajunya dan membungkus tengkorak itu dengan bajunya. Lalu ia kubur di samping lokasi pembangunan. Setelah ia mengubur tengkorak manusia itu, Pak Damar langsung melanjutkan pekerjaannya bersama rekan-rekannya. Saat ia bekerja, ia tidak menemukan hal aneh lagi. Dan Pak Damar serta rekan-rekannya bekerja seperti biasa. Sehingga jam bekerja berakhir sekitar jam 5 sore. Saat itu, semua pekerja bangunan berhenti bekerja. Dan mereka semua membereskan peralatan dan baju proyeknya. Lalu satu persatu dari mereka pulang ke rumah. Dan Pak Damar ini rumahnya lumayan jauh dari lokasi ia bekerja. Jadi Pak Damar ini sampai rumah pada jam 9 malam. Sesampainya Pak Damar ini di rumah, ia langsung mandi dan juga bergegas membereskan pekerjaan rumahnya karena dia sudah lelah. Dan setelah itu, Pak Damar ini berkumpul dengan istri dan juga anak-anaknya di ruang tamu. Oh ya teman-teman, Pak Damar ini memiliki 2 orang anak, yang pertama berusia 12 tahun dan yang kedua berusia 6 tahun. Saat mereka menonton TV, anak Pak Damar yang berusia 6 tahun ini terlihat gelisah dan sering menatap jendela yang ada di samping TV. Karena ia melihat adanya sesosok kepala yang terbang melewati jendela rumahnya. Dengan keadaan setengah mengantuk, Pak Damar ini dibangunkan oleh anaknya akan kejadian itu. Karena dibangunkan oleh anaknya, Pak Damar langsung bangun dan mulai memeriksa keluar rumahnya. Dan benar saja,
ia melihat sebuah kepala yang mirip seperti tengkorak tetapi memiliki rambut terbang mengitari rumahnya. Dan saat kepala itu menghadap ke arah Pak Damar, ia langsung ketakutan dan cepat masuk ke rumahnya lagi. Lalu mengajak istri dan anak-anaknya masuk ke dalam kamar. Setelah kejadian itu, pada keesokan harinya, Pak Damar beraktivitas seperti biasanya. Dan ia berangkat kerja. Lalu sesampainya di tempat bekerja, ia menceritakan kejadian kemarin malam kepada teman-teman proyeknya. Teman Pak Damar yang tidak percaya akan hal itu. Dan mereka mengatakan bahwa Pak Damar ini telah berhalusinasi. Dan Pak Damar pun terdiam, lalu melanjutkan pekerjaannya kembali. Kembali lagi ke tiang pancang. Semua tiang pancang pun sudah dibuka, dan tinggal membuka sambungan bagian atas konstruksi yang masih terikat rangkainya oleh beberapa besi. Dan para pekerja yang sudah ahli untuk melepas besi itu, yang kita sebut dengan nama samaran Bang Beno, mulai bersiap-siap naik dengan menggunakan tali pengerek yang sudah dia ikat dengan kuat di badannya. Dan seketika ia sudah mulai naik dengan rekan-rekannya yang ditugaskan untuk naik, tali pengaman yang ada di badan Bang Beno ini putus tanpa sebab. Dan Bang Beno ini hampir saja jatuh pada saat itu. Dan misalkan ia terjatuh, ia akan jatuh di lubang tiang pancang, di mana lubang tiang pancang itu merupakan tempat saat Pak Damar ini menemukan tengkorak manusia tersebut. Selain itu juga, bekas cor-coran lubang itu masih berisikan sisa-sisa besi yang terputus dari tiang pancang yang sudah mereka buka sebelumnya. Untung saja temannya yang di atas dengan cepat menendang Bang Beno agar dia bisa jatuh ke sungai. Saat Bang Beno terjatuh ke dalam sungai, ia tidak terluka parah, hanya saja lengan kirinya terkilir pada saat itu. Saat kejadian itulah, para pekerja berhenti bekerja dan beristirahat. Para pimpinan proyek mulai datang dan menganalisa kejadian itu, karena musibah yang dialami oleh Bang Beno ini di luar nalar. Karena tali yang mengikat badan Bang Beno itu adalah tali yang baru dan sangat kuat. Jadi, hal inilah yang membuat satu kejanggalan pada saat mereka bekerja. Dan pada saat itulah, Pak Damar ini mulai curiga, dikarenakan penemuan tulang tengkorak manusia kemarin sehingga menyebabkan musibah pada teman-temannya. Pimpinan proyek tidak mau peduli akan hal itu, dan dia pun juga tidak peduli akan keselamatan dari pekerja lainnya, sehingga hal inilah yang membuat Pak Damar geram. Setelah itu, jam siang pun tiba. Para pekerja termasuk Pak Damar ini melakukan makan siang. Dan setelah makan siang, Pak Damar dan beberapa timnya melakukan penggalian di lubang yang menemukan tulang tengkorak tersebut. Waktu penggalian pun hampir 2 minggu. Setelah mereka selesai menggali semua lubang pada jembatan itu, dan juga rangkaian di atas jembatan sudah terbuka semua, mereka pun melakukan pengecoran ke lubang tiang pancang itu sebelum mereka memasukkan tiang pancang yang baru. Saat akan memasang tiang pancang ke dalam lubangnya, Pak Damar ini menghadap ke pimpinan proyek untuk memberikan saran bahwa kita harus melakukan sebuah sedekah, mengingat sebelumnya Pak Damar ini telah menemukan tulang tengkorak manusia dan juga adanya para pekerja yang terkena musibah. Maka dari itu, Pak Damar ini meminta agar pimpinan proyek untuk bisa melakukan sedekah dan juga memanggil kepala desa beserta warga-warga di sana agar pekerjaan proyek ini berjalan dengan lancar. Karena Pak Damar ini takut, mungkin dulunya saat membangun jembatan yang mereka perbaiki sekarang berisikan tumbal yang ditanamkan pada proyek ini. Akan tetapi, pimpinan proyek ini tetap saja kaku dan tidak mau melakukan sedekah. Ia beralasan karena dana proyek telah menipis. Dengan jawaban seperti itu, Pak Damar ini malah tambah geram dibuatnya. Dan Pak Damar juga mengingatkan kepada rekan-rekan kerjanya agar mereka berhati-hati untuk bekerja, serta jika mereka merasa lelah, lebih baik mereka beristirahat sementara, agar tidak menimbulkan kecelakaan saat bekerja. Setelah mereka berdebat, Pak Damar kembali melakukan pekerjaannya, dan mulai memasukkan tiang pancang yang telah mereka cor ke dalam lubang. Dan ada beberapa tiang pancang yang sudah dimasukkan ke lubangnya. Akan tetapi, saat tiang pancang yang ketiga dimasukkan ke lubang tempat Pak Damar menemukan tengkorak manusia, kejadian aneh pun muncul. Tiang pancang yang sebenarnya harus masuk 6 meter, hanya bisa masuk 4 meter saja. Dan hal inilah membuat Pak Damar serta rekan-rekan kerjanya menjadi bingung. Lalu Pak Damar ini menyuruh meletakkan tiang itu untuk sementara waktu.
dan memerintahkan seorang pekerja untuk turun ke lubang itu dan mengecek bahwa apa sebenarnya terjadi di bawah. Dan saat seorang pekerja ini turun ke bawah, dia malah merinding dan melihat banyak adanya tulang tengkorak manusia. Lalu saat melihat hal itu, seorang pekerja ini langsung bergegas naik lagi dan melaporkan yang ia lihat ke hadapan Pak Damar. Pak Damar yang mendengarkan cerita dari seorang pekerja itu langsung dibuat kaget, dan pekerja lain pun juga dibuat heboh, sehingga pekerjaan sementara terhenti. Pimpinan proyek pun juga datang menghampiri mereka. Dengan hal ini, Pak Damar langsung memberitahu kepada pimpinan proyek bahwa ada tulang tengkorak lagi di lubang tiang pancang. Dan pimpinan proyek malah menanyakan bahwa sebelumnya apakah tulang yang ia temukan waktu itu sudah dikubur. Dan Pak Damar pun menjawab bahwa dia sudah mengubur tulang itu dengan dibungkusi baju kerjanya. Lalu pimpinan proyek ini justru menyuruh Pak Damar untuk memeriksa kembali kuburan tulang yang ia kubur sebelumnya. Dan seketika itu, Pak Damar serta beberapa rekan kerjanya menghampiri tempat ia mengubur tulang itu. Lalu kuburannya dibongkar, dan benar saja, tulang yang ia kubur waktu ini hilang begitu saja, dan hanya menyisakan baju proyeknya yang ia gunakan untuk membungkus tulang tersebut. Pak Damar pun mulai mengambil baju itu dan menunjukkan lagi ke hadapan pimpinan proyeknya. Akan tetapi, pimpinan proyek menanyakan lagi ke Pak Damar, apakah benar ia telah mengubur tengkorak manusia itu? Pak Damar pun menjawab dengan apa adanya. Akan tetapi, pimpinan proyek masih meragukan jawaban Pak Damar. Lalu, Pak Damar ini kembali menyarankan pimpinan proyeknya itu untuk mengadakan upacara semestinya yang dilakukan bersama masyarakat, kepala desa, dan pemuka agama setempat, agar proses pengerjaan proyek ini lancar dan aman. Lalu pada saat itulah pimpinan proyek memutuskan untuk memanggil kepala desa, serta masyarakat, dan juga pemuka agama setempat, untuk menunjukkan penemuan tulang tengkorak di lokasi pembangunan. Seketika itu masyarakat ramai berdatangan, dan juga ada kepala desa, serta tokoh-tokoh agama seperti ulama. Dan kesimpulannya mereka mengatakan bahwa jembatan ini sudah dibangun sejak masa penjajahan Belanda, sehingga jembatan ini sudah sangat tua. Selain itu, banyak juga masyarakat yang melewati jembatan tersebut mengalami kejadian mistis, seperti melihat penampakan, dan juga ada masyarakat yang mengalami kecelakaan saat melintasi jembatan tersebut. Saat itulah, pimpinan proyek serta jajarannya, termasuk Pak Damar, berkesimpulan mungkin saja saat pengerjaan proyek zaman dulu menggunakan tumbal agar proses pengerjaan lancar. Dan tumbal yang digunakan dulu itu mungkin saja orang pribumi yang dibunuh oleh penjajah dan dimasukkan ke lubang tiang pancang tersebut. Mendengar hal itu, masyarakat, kepala desa, serta para pekerja sepakat melakukan pembersihan di tempat itu. Dan tulang yang ia temui itu mulai dibersihkan dan dikafankan, serta disolatkan di masjid terdekat. Hal ini bertujuan agar arwah dari orang yang dijadikan tumbal ini bisa mendapatkan tempat agar arwahnya tidak gentayangan lagi. Dan tulang tersebut kembali dimakamkan di pemakaman umum di sana. Setelah kejadian ini, proses pengerjaan pembangunan kembali dilakukan. Dan saat proses pengerjaan, tidak satu pun ada lagi gangguan mistis yang dialami oleh para pekerja. Akan tetapi, saat Pak Damar ini di rumah dan beristirahat, ia bermimpi bahwa ada seorang pemuda yang menghampirinya, lalu pemuda itu tersenyum dan juga melambaikan tangannya di depan jembatan yang ia bangun. Jembatan itu saat di mimpi Pak Damar sudah terlihat selesai. Akan tetapi, kenyataannya jembatan tersebut masih 70% pengerjaan. Dan saat itulah, Pak Damar ini menyimpulkan bahwa mungkin salah satu korban tumbal dari pemilik tulang tengkorak itu memberi salam kepadanya dan berterima kasih karena sudah menemukannya dan memakamkannya bersama rekan-rekan dan warga setempat. Baik teman-teman, itulah cerita dari penemuan tengkorak di tiang pancang jembatan. Dan sumber dari cerita ini admin dapatkan dari channel Rio Wijaya. Dan admin kemas lagi menggunakan cerita bergambar. Kalian boleh percaya maupun tidak dengan cerita ini, semuanya admin serahkan ke kalian. Dan jika ada salah kata maupun penyebutan dari video ini, admin mohon maaf. Lalu, jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini.
Sekian dan terima kasih.